Pak Intoni Yuswanto. Beliau seorang yang multi talent, lengkap ya, dari bisnis, operation, marketing, audit, HRD pernah beliau jalani. Pengalaman dan pengetahuan beliau mungkin bisa membantu kita untuk mengolah pengalaman baru di masa pandemi. Masa yang mungkin kita juga gampang menyikapinya, tapi tentu menyimpan banyak peluang dan harapan. Pak Intoni banyak bergerak di bidang marketing, consulting, juga punya pengalaman di retail, operation management, motivasi, supply chain. Jadi kita berharap di sesi ini kita bisa berdiskusi. Di sini juga banyak ahli-ahli marketing dan manajemen ya, kita bisa bertukar pikiran. Pak Intoni akan berbagi beberapa fakta, review apa yang terjadi di semasa pandemi, dan kita berharap kita bisa dapat diskusi yang saling mencerahkan. Untuk itu kita langsung sambut Pak Intoni untuk sesi ini. Silakan Pak Intoni. Baik, terima kasih Mas Ibra. Selamat datang Bapak Ibu. Sharing ini ya. Sebentar ya. Sudah terlihat Pak Intoni? Hah? Tapi bukan full kan? Belum full ya? Belum. Belum full. Caranya. Terlihat belum full, Pak. Iya. Oke. Sekarang sudah full Pak Intoni. Ya, mulai dari awal dulu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi teman-teman dan para profesor, guru-guru dan teman-teman. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan seberapa besar sih kita harus memperhatikan customer kita, terutama di masa pandemi. Tentu bisnis itu selalu yang utama itu bagaimana menyenangkan, memenuhi kebutuhan dan merangkul customer. Nah, tentu customer kita di dalam masa sulit ini tentu punya perasaan, punya pandangan, punya sikap perilaku yang berbeda juga dengan kita, dengan saya misalnya. Saya sejak masa pandemi ini boleh dibilang enggak punya penghasilan. Karena kalau biasanya ada training-training itu kan sekarang trainingnya gratis ya. Ya betul nggak? Ya Mas Ibra ya. Iya, Pak. Akhirnya kita bisa memberikan, justru merasa bahwa saya bisa bersharing gratis, memberikan pelayanan dengan free itu di masa-masa pandemi ini. Juga saya merasa bersyukur bisa dekat dengan keluarga, mengamati anak belajar, memonitor, meskipun kadang-kadang di sisi waktu saya merasa disingkirkan oleh anak-anak ketika anak-anak itu merasa main game, akhirnya saya juga main game. Game saya berbeda dengan anak-anak saya. Kalau mereka main game seperti GTA dan chatting atau game online, saya mainnya karaoke. Nah, saya upload di YouTube. Anda boleh lihat di YouTube, nanti lagu-lagu rohani, lagu selingan saya ada di YouTube. Dan itu membuat saya juga mengingat kembali kira-kira 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ketika saya dengan teman-teman yang dari Spectra Film itu membuat bisnis namanya Production House. Dulu ada Spectra Film, kita bikin Production House untuk iklan-iklan gitu. Terus ya kita harus berpisah jalan karena ada partner yang hilang satu. Jadi kita harus berpisah partner, tapi nama Indolife masih ada di saya. Nah, saya tadi sudah sebarkan sedikit kuesioner, mohon bisa diisi. Halo? Ya. Saya taruh di chat ya Pak. Ada. Taruh di chat ya? Ya. Oke, silakan sambil ngisi. Anda boleh melihat tetap
saya temenin dengan presentasi supaya Anda juga tidak kehilangan waktu banyak. Bagi yang sudah silakan, yang belum nanti diselesaikan. Ya, siap. Oke, saya sudah ya. Kuesioner bisa diakses di kolom chat, ada form Google Ada Form di sana. Google Form di sana ya. Oke, ini nama yang saya pakai di lembaga saya namanya Indolife, konsultan manajemen terutama fast moving consumer goods. Dia beberapa juga ada produksi, ada kosmetik, makanan, minuman, terigu, susu, dan beberapa consumer goods yang lain, juga memberikan training-training di beberapa perusahaan, perusahaan distribusi besar maupun kecil. Nah, yang besar itu juga misalnya Raja Wali Nusindo itu kan juga termasuk besar. Memberi motivasi dan hipnoterapi. Saya di rumah juga melayani klinik hipnoterapi, mendampingi Nestri karena Nestri punya cita-cita saya bisa mendampingi layanan kesehatannya. Jadi bagi siapa yang takut disuntik gara-gara takut disuntik dokter gigi, nah Anda boleh datang ke dokter gigi istri saya di rumah. Alamatnya ada di sini. Oke, saya lanjut ya. Masa pandemi. Masa pandemi orang pikir selalu masa krisis. Orang melihat dengan kacamata krisis. Lihat, dengar gitu, takut pertama dia. Krisis, ketakutan, gelisah, segala macam. Nah, pertanyaan yang penting adalah buat kita, ketika kita ngadepi masalah ini, pertanyaannya ini bencana atau anugerah? Saya ingin dengar beberapa dari Anda mengatakan, siapa yang bilang ini bencana? Halo? Halo? Ya, Pak. Mas Bra? Ya, Pak. Ada yang bisa ditunjuk siapa yang bilang ini bencana? Kita Di coba kuesioner tanya, ada. kita coba tanya Pak Goris ya. Bagi Pak Goris, apakah ini bencana atau anugerah? Kalau menurut saya ini anugerah. Mengapa demikian? Karena saya berpikir positif bahwa semua peristiwa dan kejadian yang kita alami dalam kondisi dan posisi apapun, kita mengambil hikmah positif di balik ini. Sehingga menurut saya itu ini merupakan anugerah karena dalam pengalaman dan kenyataan ketika situasi yang terjadi, saya justru mengambil banyak hikmah positif. Lalu saya membuat refleksi, andaikan bencana ini tidak terjadi, maka hal-hal yang penting yang selama saya alami beberapa waktu belakangan ini, itu tidak pernah akan terjadi, karena tidak ada trigger yang membuat saya lebih kreatif untuk menyikapi situasi secara realistis. Karena itu menurut saya, situasi ini adalah anugerah. Sembari saya berpikir secara realistis juga bahwa dengan keadaan ini sebetulnya kita sedang mengalami berbagai macam hal yang bernuansa negatif. Tetapi itu tidak menjadi semacam halangan yang membuat saya berpikir ataukah bertindak lebih pesimis. Tapi sebaliknya saya justru lebih optimis. Karena itu menurut saya situasi ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Goris. Seandainya Anda mikir anugerah, apakah anugerah itu segera berlalu atau tidak? Saya menyerahkan situasi ini kepada perkembangan yang terjadi, tapi secara realistis saya tentu berharap supaya anugerah ini semakin memberikan hal positif kepada semua pihak, sehingga dengan demikian harapan untuk berlalu atau tidak itu sangat tergantung dari situasi yang dilemai oleh masing-masing orang. Tetapi dalam sudut pandang yang lebih konkret, ketika terjadi situasi yang membuat orang merasa tidak mengalami situasi yang nyaman, maka tentu diharapkan supaya ini segera berlalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Goris. Ada barangkali peserta yang merasa bahwa ini mengalami krisis luar biasa? Atau merasa sangat takut?
Kalau yang di Forges kayaknya penuh harapan sih, Pak. Nggak Penuh saya baca. harapan ya. Yang dari luar? Nggak ada ya? Oke, saya terus ya. Oke. Ini gambaran orang marketing yang sumbernya dari e-venture. Jadi masa krisis ini ada yang jatuh, ada yang malah meningkat bisnisnya. Tapi ada yang di antara itu, in between. Hotel-hotel terutama, airlines nggak boleh jalan. MICE itu ini loh apa? Meeting incentive, meeting incentive, convention and Exhibition. exhibition. Itu tutup semua. Jadi susah itu membayar apa tidak. Teman saya yang punya bisnis MICE ini, dia merasa bisa bertahan sampai Juni. Saya nggak tahu Juli mau ngapain dia. Karena dia bisnisnya hanya melayani promosi-promosi exhibition. Dan sudah diumumkan kepada karyawannya, ya kalau ini terus berjalan, ya Anda harus siap-siap cari pekerjaan lain, karena saya hanya bisa membayari selama 6 bulan. Gitu. Itu. Restoran-restoran, teman saya juga beberapa di restoran di Kelapa Gading ini juga mulai melayani home delivery lewat WA, lewat macam-macam lah. Kalau online juga kadang-kadang sulit. Ya sinema pasti praktis tutup, spot olahraga tutup itu. Di spot mall, Kelapa Gading, beberapa malah ditutup, nggak boleh berjalan. Sementara yang maju, ini logistik, grocery, itu luar biasa majunya. In between manufacturing terus produksi, tapi terbatas, hanya yang dibutuhkan pada hari-hari ini saja. Yang sungguh terus bekerja ini Mas Susilo nih, agriculture ini luar biasa. Mereka terus bercocok tanam ya, masa-masa begini tidak mengalami masalah. Cuman kesulitan mereka untuk menjualnya ke kota karena ada kendala di media transportasi, media akses ya. Akses terutama ke pasar, karena pasar itu kan juga sudah dikuasain oleh orang-orang tertentu, pasar itu ditutup, lalu orang nggak bisa jualan. Sampai di Malang itu diberikan ke setiap orang yang lewat gratis itu. Jadi teman-teman petani di Malang, Batu, dan Pujon itu seperti itu. Nah, kalau melihat nasib dunia usaha, ada gambaran-gambaran ringkas di tengah pandemi corona. Anda coba lihat sekilas di yang saya tampilkan ini. Anda baca. Sudah, saya beri waktu 1 menit lagi. Oke, pertanyaan mana yang Anda ingat? Ada berapa warna? Mas Ibrat, tolong ditunjuk. Oke, Pak Susilo. Aku tidak bisa melihat partisipannya. Iya, oh ya nih. Pak Susilo, Pak D, sempat lihat kah? Apa yang Anda ingat? Gambar tadi. Nggak ada yang ingat. Warna apa yang diingat? Tulisan apa tadi? merah dan hijau, Pak. Nah, merah apa itu merah? Merah yang terkait yang terdampak negatif dari corona, hijau yang berdampak positif. Ya. Siapa lagi? Bu Novi Luin. Lupa yang lihat ya. Flora, anak muda nih Flora. Sis Flora. Iya, kalau nggak salah dia ada yang meningkat, Pak. Saya lupa warnanya apa. Lupa warnanya. Kalau nggak salah ungu. Iya, saya ulangi ya. Iya. Iya. Oh ya, Coba Anda baca 1 menit lagi. Tua. Ya, 1 menit lagi. Oke, pertanyaannya, siapa yang bisa bertahan menurut itu? Atau saya balik,
Kira-kira Anda di posisi mana kalau menurut gambaran itu? Dan Anda bisa bertahan tidak? Karena setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Beda. Ya kan? Ketika Anda melihat gambar sosok ini, Anda, oh saya ada di gambar yang warnanya merah, penerbangan. Waduh, langsung rasanya itu down, tertekan, sulit bertahan. Betul tidak? Iya. Padahal ada bisnis penerbangan yang bisa naik loh, misalnya ekspedisi, kan masih jalan. Industri pengolahan juga ada, tapi orang bisa melihat, wah industri saya di pengolahan bisa drop. Konstruksi. Nah, kadang-kadang orang itu berubah pola pikirnya oleh karena melihat informasi berita-berita yang seperti ini. Digambarkan seperti ini. Akhirnya isu itu berubah. Sama seperti kita kalau setiap hari di WA kita itu banyak diberikan informasi yang warnanya merah terus, yang kita ingat juga ya warna merah. Pengaruhnya berbeda dengan warna yang hijau atau hijau muda atau biru misalnya. Gitu ya. Nah ini, Corona kills everything. Sekarang kita di-challenge dengan kata-kata ini. Kill everything. Mulai nggak boleh saraf, nggak boleh handshake. Consumer confidence-nya hilang. Ini ada 40 nih dari orang marketing yang riset survei ini, teman saya Yuswo Hadi ini. Ya, riset ini. Prostitusi hilang, nggak ada lagi. Penguburan nggak ada orang. Bisnis penguburan kan nggak ada lagi. Nggak, heaven itu nggak dikunjungi orang lagi sudah. Mudik nggak ada lagi. Pemilu nggak ada. Kerja jam 9 sampai jam 5 nggak ada. Kerja terus atau nganggur terus setiap hari. Taksi, ojol, semuanya itu. Sampai ke fitness studio. Everything will be killed. Jadi orang Surabaya ngomong begini, mati kon gitu ya. Kalau udah dengar mati kon itu rasanya gimana? Rasanya down banget ya. Tidak ada merasa yang hebat. Tidak ada gairah lagi. Kok nggak bisa turun lagi, Mas? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat online, tanda-tanda masa pandemi online, itu aplikasi belanja online itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini di survei dari 1.000 responden yang meningkat di masa pandemi ini, Shopee luar biasa, Tokopedia ini yang digunakan untuk belanja ya. Pola pembeliannya berubah ke sini. Barang yang dibeli banyak fashion, elektronik. Elektronik ini bukan TV besar seperti dulu-dulu, tidak, atau radio, enggak. Ini handphone dan alat-alat yang kecil-kecil itu loh. Itu dibeli paling banyak. Kebutuhan rumah tangga, kosmetik 33%, lumayan ini kosmetik. Kesehatan, kue kering lebaran, mainan anak, olahraga, otomotif. Dan belanjanya paling banyak itu 5 juta. Waktu belanjanya kapan? Halo? Kali belanja Pak itu? Sorry, apa? Satu kali belanja dengan nilai. Satu kali belanja, ya. Oke. Total spending untuk belanja online saat Ramadan itu 500 sampai 5 juta ya. Terus waktu belanjanya kapan? Waktu belanja ternyata berubah loh. Waktu belanja saat bulan Ramadan ini, itu siang hari 35%. Padahal waktu biasa-biasa itu 36%. Mungkin siang tidur ya. Banyak orang yang puasa tidur. Kalau waktu malam itu justru menurun juga. Ini waktu malam orang yang kerja malam belanja. Sore 20%, waktu Ramadan, waktu biasa 21%. Ini waktu pagi hari ini malah banyak belanja online. Kemungkinan ini juga banyak belanja
bahan-bahan makanan itu ya, untuk sahur itu. Tren minat belanja online produk selama musim lebaran, musim COVID ini produk yang naiknya gila, itu pembersih tangan. Prosentasenya 5.000% lebih besar. Ya. Vitamin C, Dettol, termometer. Ini menarik minat juga. Pada saatnya banyak orang juga jualan di online itu. Anak saya juga jualan, jadi sangat mengalami ini ya. Tren minat belanja produk non-kesehatan selama COVID, ini lihat nih, elektronik itu yang paling tinggi itu webcam. Mereka main online, mungkin webinar gini pakai webcam ya, sama untuk mengamankan tempat kita karena layar komputer tidak semuanya sebagus laptop, tapi kadang-kadang anak-anak yang suka main game itu mereka beli webcam karena webcam lebih canggih dan pada pengen jadi YouTuber. Selama bulan Maret ini Om, potong Tokopedia. sebentar Om. Ya, Om. silakan. Ya, Mas Arif. Tadi yang survei tadi Om, coba Om geser sebentar. Ada yang menarik perhatian saya itu Om. Halaman sebelumnya. Yang mana ya? Yang sebelumnya. Sebelumnya yang tadi yang nah, itu kenapa? Nah, sudah. Satu kali lagi. Geser sekali lagi. Ya. Ya. Kelewatan Om. Oke, Om. Cukup. Ya. Kenapa anggur merah itu naik, Om? Anggur merah. Nah, itu. Itu dia itu. Jawabannya Itu. apa kira-kira, Om? Hah? Ya. Kenapa anggur merah kok juga diminati gitu? Padahal zaman poso loh. Enggak, dulunya kan ini kan enggak dijual di online. Karena orang beli selalu minum. Misalnya daerah Setiabudi, Sudirman Tamrin itu kalau makan siang, makan malam itu kan pada banyak minum anggur tuh. Teman-teman kita, teman-temannya Mas Wiryawan itu kan banyak suka minum anggur tuh. Kalau Wain makan apa di sana. orang tua Om, cap orang tua. Anggur merah. Kalau di sini jangan iseng. Kalau anggur cap kolesom cap orang tua itu di rumah pasti nggak dibeli oleh anak-anak karena orang tuanya nggak setuju kan. Tapi kalau tapi kalau anggur itu kan banting harga 50%, makanya laku itu. Sama satu lagi Om, Nyun Sewu, satu lagi. Ya. Kenapa pulsa tidak masuk ya? Padahal pulsa meningkat Om. Pulsa handphone. Pulsa tidak dimasukkan dalam sebagai produk di online itu. Karena dia langsung kan. Jadi tidak termasuk riset. Jadi meskipun ada online tapi tidak dimasukkan riset di sana. Ini hanya produk yang masuk kategori gitu ya. Oke, terima kasih Om. Yang lucu Nintendo ini malahan. Nintendo kok masih penjualan ada. Karena anak-anak itu ketika di rumah dia butuh mainan lagi. Sampai Nintendo itu laku lagi gitu loh. Padahal di game di komputer kan sudah canggih sekarang itu. Iya. Ya kan? Nah, Nintendo laku lagi nih loh. Indomie goreng ini luar biasa. Karena pembelian bos-bos itu juga salah satu cara karena murah. Itu nggak usah pergi ke supermarket, bisa pakai online kan. Ini untuk sumbangan sosial itu banyak di Indomie goreng. Kertas folio itu naik karena biasanya orang belanja kan ke toko-toko buku, sekarang nggak bisa lagi. Memang naik gede-gede itu. Aloe vera itu gabungan antara kosmetik dan shampoo itu masuk di situ. Sepeda, ini yang agak lucu sepeda, tapi sepeda ini kan khas ya. Ketika musim hujan mulai berkurang, orang olahraganya bersepeda. Gitu. Terjawab ya Mas Alis? Terjawab. Yang anggur merah itu cuma terutama ya, itu. Anggur merah. Ya promosinya itu yang mungkin anggur dari Bali juga terkenal. Bisa jadi ya. Oke, saya terus ya. Nah, ini saya kategori favorit. Nah, itu rumah tangga, kesehatan, dan makanan ya, 3 hal itu. Ini informasi Tokopedia ya. Nah, ada lembaga riset baru, MOCA,
itu juga menampilkan ini kan pengen punya organisasi lembaga riset khusus untuk F&B. Itu mengalami penurunan 40% loh ini makanan itu. Sangat signifikan. Lalu mereka lakukan dengan jualan dengan home delivery gitu ya. Orangnya dari semula dine in lalu sekarang home delivery dengan diskon. Nah, yang tidak kalah menarik jadi impian oleh anak-anak muda sekarang menjadi YouTuber. Yang saya amati ini pada laporan terakhir bulan Mei itu sangat menarik Atta Halilintar sebenarnya saya tertariknya. Atta Halilintar itu hanya dari Februari ke bulan Maret atau Mei, dilaporkan Mei, dalam 1-2 bulan, dia bisa dapat 1 juta subscriber. Dia rayakan 23 juta subscribernya dengan berbagi motor dan iPhone. Nah ini ranking YouTuber. Menjadi dambaan anak-anak muda kita untuk main YouTube. Raffi Nagita itu nomor 1 sekarang ini. Dengan penghasilan tertinggi ini. Tapi subscribernya paling bagus, paling banyak Atta Halilintar. Ini menjadi influencer yang luar biasa. Yang nomor 2 ini Miao Auk ini ya. Ini pemain game online. Jadi kalau anak-anak kita itu suka main game, bertahan di rumah, itu semua mimpi untuk menjadi Miao ini. Frost Diamond juga. Nah, kalau Baim Wong itu kan tampilan keluarga yang menarik ya. Dia selain lama jadi sendiri tapi juga menarik. Ya. Deddy Corbuzier ini juga luar biasa. Karena dia masih baru masuk dari YouTuber, itu juga sudah dapat 8 juta follower. Halilintar itu kalau digabung itu Gen Halilintar, Atta Halilintar, nanti ada lagi di bawahnya itu jumlahnya banyak banget. Raditya Dika, ini juga lumayan. Ini nanti ada tampilan bahwa dia dulunya nomor 1, sekarang sudah nomor 11. Ya Ria Ricis yang menjadi suka heboh-heboh itu, dia masih nomor 15 dengan 19 juta follower. Nah kalau Anda mau jadi YouTuber, nah ini ada satu contoh nih. Ini contoh pertumbuhan dari 2017 sampai 2020. Yang saya tampilkan tadi ya. Pada saat Februari, Atta Halilintar masih 20. Akhir April 23 juta. Dalam 2 bulan bisa dapat 2 juta. Nih Anda lihat nih dari tahun berapa, ini tahun 2014. Moga-moga bisa dengar videonya. Lihat perubahan jumlah followernya, subscribernya. Dua 2015 udah 8,7 juta. Raditya Dika terus menjadi nomor 1. Pelawak dia. Dan penulis buku-buku yang lucu. Musik studio masih nomor 2. X Factor nomor 3. Dia nanti akan tergeser. Ini Reza Octavia naik-naik. Nah, belum kelihatan kan 2016 si Atta Halilintar belum kelihatan. Mulai tahun berapa ya, Pak? Skinny Indonesian itu cewek-cewek yang cantik gitu ya. Nah, itu Ria Ricis naik langsung. Gen Halilintar mulai naik tahun 2017. Lihat tuh, hanya dalam 2 tahun dia Atta Halilintar sudah jadi nomor 1.
Buat yang belum kenal sama Televisi kita itu masih di bawah personal YouTuber. Followernya ada banyak. Raditya Dika terus turun, bahkan hilang dari 15 besar. Ya, ini Februari 22 juta. Jadi kalau nanti Anda pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, Anda bisa melihat potret mereka itu ternyata bukan hanya YouTube, tapi juga main medsos yang lain. Ini penghasilan Atta Halilintar di akhir tahun. Saya terusin ya. Ini bagi-bagi kemarin, waktu dia dapat 23 juta, dia bagi-bagi duit. Sementara Ria Ricis juga membagi, jadi dia ketinggalan beda 3 juta ya. Jadi tidak melupakan customer-nya. Subscriber is my customer gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita itu ada juga bisnis community yang maju, tidak terduga. Ini saya kasih contoh nih yang baru, tapi sangat laku di musim pandemi ini, di sebelah kanan. Itu ada HEPA filter. HEPA filter itu untuk menyerap udara supaya bakterinya mati. Dan yang paling bagus HEPA Sky ini punya MW ya, made in China. Ya, itu jualan. Saya tahu ini karena saya diajak jualan juga ini. Terus yang sebelah kiri ini luar biasa, ini dari sosial Yulianto ya, di Malang ya, kalau nggak salah Batu ya. Terus bisa mengembangkan diri dalam HDI dan sumbangannya juga lumayan besar loh. Mana nih? Sorry, sumbangannya besar loh. Kursor saya kok hilang. Sudah kembali, Pak. Mana kursornya kok hilang? Mau muter itu ada videonya soalnya. Oh ini nih. Nah ini. Ini contoh nih. Dia bisa berbagi 5.000 di Jabodetabek, Surabaya. HDI itu network marketing atau produknya apa ya, Pak? Ya, jadi itu bagaimana perusahaan-perusahaan yang sebenarnya itu di luar kacamata, di luar pengamatan kita, di luar teleskop kita, ternyata maju luar biasa. Itu membuat saya barangkali dunia sekitar kita ini memang harus punya harapan ya. Nasihat-nasihat di masa krisis kita juga banyak menemukan di Google, tanya Mbah Google itu banyak banget. Sehingga ketika saya mau menampilkan bagaimana kita merawat customer, sebenarnya di sana juga sudah banyak. Cuman saya nanti akan memberikan beberapa ide yang benar-benar dasar gitu, basic untuk kita hayati. Barangkali kembali back to basic gitu ya, untuk di sesi kedua nanti ya. Nah, ini salah satu contoh tingkatkan bisnis tengah wabah corona. Nah, cash flow ini semua orang mudah main duit ya. Ulas kembali bisnis, kenali customer, ini baru nomor 3 ya customer itu. Permudah proses bisnis. Banyak perusahaan yang tidak mempermudah. Contohnya begini, ketika beberapa orang berniat baik membagi bantuan sosial, mencari vitamin C,
Bu Maria mencari vitamin C kemana-mana, bingung, nggak dilayani dengan cepat. Padahal, ya, karena apa? Perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang terlalu terikat pada aturan. Harus menjual kepada customer yang listed gitu ya, yang terdaftar, yang harus belinya dari cabang, harus dari agen, harus dari mana gitu. Padahal kalau kita bisa melayani langsung dengan senang, dengan tenang gitu, jumlahnya besar, langsung ke konsumen, itu benefitnya luar biasa. Kita punya ikatan yang kuat dengan customer, bahkan user, karena merasa dirangkul, merasa dihayati. Tetapi yang penting juga cash-nya itu langsung, cash flow-nya enggak. Kalau pakai distributor, diarahkan ke distributor, duitnya langsung diambil distributor atau ke toko, tidak langsung ke perusahaan itu. Jadi jalurnya panjang. Nah, itu beberapa case ya. Nah, itu sesi pertama. Barangkali kita melihat di akhir sesi pertama ini ngelihat ke kuesioner yang dibagikan. Mungkin ada yang mau sharing atau apa sambil itu saya mau ingin melihat daftar Sambil itu ya. Pak Anthony akses Ya. hasil survei tadi ya. Hasil survei yang isi hanya 19. Oke. Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau pertanyaan boleh loh untuk raise hand atau langsung sebutkan nama. Tadi ada 2 ya. Jadi influencer atau network atau direct selling yang juga berkembang pesat di masa pandemi ini. Mungkin kita bisa dapat informasi lain dari survei Pak Anthony. Mas Wiryawan, saya mau tanya Mas Wiryawan ini, di situ ada kan Mas Wiryawan, yang dari banking, kartu kredit misalnya. Transaksi kartu kredit meningkat berapa persen, Mas? Kartu kredit praktis sebetulnya mengalami penurunan drastis. Jadi ada 2 jenis. Satu kalau kita bicara acquisition, praktis sudah tidak ada lagi acquisition new customer. New customer, Yang kedua existing, kita bagi existing itu dibagi dalam 2 kategori. Satu yang disebut usage secara umum, kedua usage karena partnership, ketiga dalam kategorinya yang sifatnya cicilan. Kalau usage dikatakan untuk makan, minum seperti biasa, itu mengalami penurunan hampir 70%. Yang meningkat adalah transaksi memakai online. Online, ya. Online. Online itu bayarnya pakai cicilan atau langsung? Itu dikembalikan sebetulnya ada yang online cicilannya karena e-commerce-nya menyediakan fasilitas, atau kita yang nanti meminta cicilan kepada bank. Ya, ada 2 kategori seperti itu. Ya. Tapi kita tahu bahwa dari jumlah katakan 35 juta kartu atau 40 juta kartu, tetapi sebetulnya jumlah orangnya itu tidak lebih daripada hanya 20 juta. Nah, lalu kita bagi dari 20 juta, kategorinya ada silver, gold, dan platinum atau di atas platinum. Yang memiliki kapasitas besar yaitu di atas platinum. Nah, yang banyak adalah yang istilahnya silver, upper, atau gold. Itu hampir 70%. Mereka pada dasarnya tidak usah disuruh keadaan apapun, mereka selalu sudah memakai kartu kreditnya dengan limit hampir 90%. Dan sudah berhutang. Jadi sebetulnya yang kita mau gerakan, yang harusnya besar terjadi di bulan-bulan ini karena harusnya mendekati lebaran, banyak traveling, banyak segala macam hotel. Ini praktis semua spendingnya jadi stop. Jadi penggunaan kartu di level platinum, infinite, atau world yang kelas atas itu sebenarnya tidak banyak. Yang kelas menengah? Kalau kita Kan bicara... biasanya belanja pasti ngutang itu. Zaman krisis gini banyak yang ngutang nggak pakai kartu kredit? Iya, artinya dia minta ngutang pun dengan limit yang sudah ada. Artinya itu dioptimalkan. Jadi mereka kalau kita lihat behavior-nya dalam belanja memakai kartu kredit sekarang ini, sebetulnya untuk segmen yang gold ke bawah itu sebenarnya udah hampir mentok. Jadi sebetulnya tidak bisa diharapkan lagi. Dan mereka mungkin nanti akan nyicil cara bayarnya. Nah, itu revolver dengan nanti bunga sekitar 36%.
Atau sekarang juga bayarnya menjadi susah karena ada relaksasi, mungkin sampai akhir tahun juga mereka tidak bisa pakai lagi karena tidak bisa membayar. Seperti itu. Ya, ya. Berarti prospek bisnisnya untuk kartu kredit itu menurun juga? Bisnis untuk kartu kredit secara kalau kita bicara keseluruhan Transaksi. mengalami penurunan dari segi akuisisi maupun dari segi usage. Oke. Nah, kalau gitu, game-nya kartu ya. kredit itu adalah di portfolio management. Artinya bagaimana uang yang ada dipakai untuk membayar seperti cicilan, membayar public utilities dan segala macam. Nah, ini yang sebetulnya ada peluang besar yang harus dikembangkan untuk itu. Ya. Kalau dulu kartu kredit itu banyak untuk leisure, untuk perjalanan, vakansi dan segala macam dan makan. Nah, kira-kira dalam masa krisis gini untuk apa? Apakah tadi seperti laporan Shopee tadi elektronik atau kesehatan atau apa? Iya, artinya kalau Sampai ke kita sana ya. melihat, Ya. mereka akan sampai ke sana. Jadi tadinya kita berpikir dari restoran-restoran yang misalnya quite premium, atau katakanlah seperti Hotel Mulia sudah nawarkan, tapi ternyata berbeda. Makanan atau Chinese restoran itu makan di tempat dengan dibawa pulang itu tidak enak. Sekali dua kali dibeli, tapi setelah itu merasanya kok lain. Beda, Kayak ya. begitu. Ya. Berbeda. Karena juga makan di restoran tuh ada ambience tertentu spendingnya. Ya. Nah, lalu yang mungkin generasi mudanya yang lebih banyak, lebih rajin belanja. Belanja beli makanan, belanja beli ini. Tetapi kalau kita bandingkan antara keadaan normal dia belanjanya, sebetulnya frekuensi transaksinya meningkat, tetapi dari segi total uangnya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita tahu anak rata-rata gaji 20 sampai 30 juta, pengeluaran sekarang itu bisa sekitar kita katakan hampir sampai 20 juta. Jadi kalau sekarang jumlah spending uangnya itu tidak lebih, transaksi mungkin meningkat, tapi jumlah volume itu tidak mengalami pertumbuhan. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas Wirawan. Kan sekarang tuh ada media payment ya, Dana, OVO, meningkat juga bisnis itu? Kita bedakan media payment untuk payment system dengan yang satu lagi adalah yang sifatnya kita bisa pinjaman. Kalau payment system seperti kayak OVO, Link, atau GoPay, itu praktis kita drop. Karena itu terjadi transaksi di merchant. Paling banyak. Jadi kalau kita face to face, mereka datang belanja di restoran, di food hall, di mana, itu terjadi. Nah, kalau sekarang, kalau saya belanja memakai katakan GoSend segala macam, ya itu ada GoPay-nya, tapi kan jumlahnya terbatas. Oke. Terima kasih Mas Wirawan sharing-nya. Sama-sama. Ada yang banking lain, teman-teman? Belum Ini ada pertanyaan di chat. belum ada apa. Status responden kita hari ini karyawan paling swasta, ada TNI Polri dan wirausaha. Perasaan menghadapi kondisi pandemi paling banyak ini senang nih, kayak mungkin ini kayak Pak Goris tadi ya, senang, gembira, enjoy. Nah, ini bagus nih, positif ini. Karena ini hormon endorfinnya naik, hormon-hormon kebahagiaan naik. Sementara yang galau, gelisah, takut, khawatir, sedih itu 23%. Yang bingung 5,6%, yang biasa-biasa 5%. Nah ini berarti masih banyak yang optimis ya, 41,47 ditambah biasa-biasa saja paling tidak udah 50% lebih ya. Biasa-biasa Pak saja. Ini boleh di-share, boleh di screen share hasilnya? Loh, enggak kelihatan di situ? Iya, di sini belum terlihat. Oh, caranya gimana nih? Aku sudah screen share. Di stop share dulu, lalu dipindahkan ke Windows yang Google Sheet. Terus oh maaf, tadi yang terlewat tentang NPL ya. Mungkin nanti bisa direspon Pak Intoni. Apakah NPL di masa pandemik ini meningkat? Pak Wir mungkin yang punya data ya. NPL. Mana? Kok nggak bisa share? Share-nya di mana?
keluar share dulu mungkin. Stop Di share stop dulu. share dulu, Pak Stop Intoni. share dulu. Mhm. Ini terus yang di share lagi gitu ya. Ya, New share. siap, siap. Oke. Udah kelihatan? Sudah terlihat. Terima kasih, Pak. Udah terlihat. Oke, ya ini. Ini tadi perasaan kondisi pandemi yang tadi saya sebutkan 47,1, biasa-biasa saja 5. Yang khawatir, gelisah di antara kita saja yang hadir ini 24. Nah, moga-moga nanti ada tampilan presentasi kita membuat gembira nih. Usaha Anda termasuk dalam kelompok memberikan jasa nih, mayoritas kita nih memberi jasa 84%. Sementara yang menjual produk hanya 4 orang. Kenceng amat. Haruskah kita berhenti? Nah, apakah ada aktivitas baru yang menggembirakan? Oh, ada. Apa saja? Oke. Belanja apa yang dominan dalam diri Anda selama masa pandemi? Nah, ada makanan, sembako, peralatan rumah, kebutuhan rumah, GoFood, bahan makanan, lauk pauk. Memang ini meningkat ya, lebih dari biasanya ya, dominan ya. Beli buku, makanan, buku snack, banyak makanan ya. Tidak ada sesuatu yang baru ya, kayaknya nih. Oke, next. Sebutkan siapa customer Anda. PLN, organisasi, company, orang yang takut COVID, calon manten, ini kayaknya apa ini ya, atau IO ya, universitas, perusahaan kelas menengah atas, pelanggan, sekolah. Andi, no customernya Andi, Pak Mas Andi, ini berarti orang yang lainnya Anda ya? Siapa ini? Atasan kali ya. Klien-klien personal dan komersial pemilik proyek, Line Wings, ini supplier kayaknya. Myself, saya ini pelayannya. Waduh. Toko online, orang tua yang memiliki anak usia sekian, ini kok kayaknya konselor. Corporate, orang SBU nih, melayani corporate, melayani Bu Maria nih mesti. Masyarakat Indonesia, ini pelayan masyarakat, kementerian, NGO, menengah bawah. Oke, mayoritas ini. Apakah Anda ingin tetap mendapat informasi, partisipasi acara Forecast 100%? Wah, luar biasa. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sambil saya mau buka lagi. Harus di-close dulu atau diapain lagi? Ini siap. Sudah keluar? Halo, sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah. Sudah? Oke. Ada pertanyaan, ada disampaikan? Saya lanjut ya. Oke. Ini agak serius sedikit, kembali ke basic. Untuk setiap usaha, customer itu pusat dari segala aktivitas. Pusatnya. Karena sebagai pusat, maka kita bisa melihat pandemi itu seperti ini. Kita lupakan pandemi, kita sisihkan dulu sejenak. Kita lihat customer. Seringkali orang mikirnya kalau ada customer, itu seorang duit. Income-nya berapa. Ada orang lain lagi merasakan bahwa ini partner saya. Kalau partner ya harus bekerja bersama gitu ya. Jadi nggak lihat duitnya lagi. Yang penting kita bersama-sama berusaha. Income atau penghasilan penjualan itu adalah buah dari kerja bersama. Ada yang melihat customer saya adalah bawahanku. Nah, kalau orang melihat customer-nya hanya ke sisi sebelah,
kanan Anda atau sebelah kiri saya ini, Anda lupa bahwa bawahanku itu juga customerku. Semangat melayani bawahan itu tidak ada, karena bawahan dianggap bukan customer, bukan yang harus dilayani, bukan my master, bukan tuanku, bukan rajaku. Juga tidak melihat peers, orang-orang yang bekerja bersama saya selevel itu, juga saya tidak melihat lagi itu sebagai customer. Padahal semestinya dalam bisnis yang total quality services, peers itu juga my customer. My boss juga customer. Itu. Sekarang gimana kita melihat? Kita melihat semuanya. Ternyata kita dikelilingi oleh para customer. Ada 3 komponen kalau kita melihat customer kita. Baik itu orang yang membeli produk kita, membeli jasa kita, maupun dia itu customer itu subordinate kita, bos kita, peers kita, umumnya 3 hal ini kita perlu melihat. Pertama, kalau saya biasa di consumer goods, itu pasti usage-nya. Dia kebutuhannya apa? Berapa banyak dia makan? Dalam 1 hari, 1 bulan dia bisa berapa konsumsi, lalu dihitung, berarti dia akan menggunakannya persis sejumlah sekian dalam 1 bulan. Contoh, di kosmetik, ini ada beberapa wanita nih, Bu Maria termasuk, itu pakai ini ya, pembersih. Orang kalau biasa pakai pembersih tiap hari itu biasanya 2 kali. Pagi mau mandi, sore mau mandi. Itu pembersih 2 kali, pembersih, penyegar, pelembab gitu ya. Itu sekali pakai 5 mili. Nah, kalau kemasan itu isinya 30 mili, maka 30 mili dibagi 5. Hanya 6 kali pakai. Nah, 6 kali pakai 3 hari habis. Lalu didesainlah, supaya frekuensi pembeliannya itu tidak terlalu cepat, nanti pulang pergi lagi, kan konsumen kita juga bingung kan, lalu digedein, supaya cukup minimal untuk 2 minggu. Nah, 5 mili kali 2 kali 7 hari, maka jumlah itu keluar konsumsi kemasan sebesar 300 mili misalnya untuk 2 minggu. Nah, orang yang rutin menggunakannya berarti 1 bulan itu 2 botol minimal. Hitunglah berapa konsumen Anda, berapa customer Anda yang menggunakan produk atau jasa Anda untuk periode tertentu. Jadi jumlah konsumsinya begitu. Dan itu juga ada kemampuan membelinya, kemampuan serapannya. Nah, yang kedua, attitude-nya, perilakunya seperti apa dalam mengkonsumsi itu. Pilih-pilihnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya bagaimana. Pilih yang apa itu kalau sekarang aman, halal, atau yang haram. Nah, di Indonesia kalau kosmetik banyak orang milih yang halal. Maka sertifikasi halal itu penting di Indonesia. Karena 90% konsumen Indonesia adalah Muslim, misalnya gitu ya. Nah, attitude ini mengubah perilaku kita dalam menghadapi customer. Nah, interest ini menarik. Kadang-kadang orang bisa berubah juga. Nggak selalu pada penggunaan, tapi pada soal harga diri, prestise, brand yang bagus. Pokoknya pilihannya itu di atas kebiasaan kebutuhan yang wajar. Orang-orang yang tingkat kebutuhannya meningkat, tingkat kemampuannya meningkat, dia juga punya interestnya berbeda dengan orang yang kelas bawah. Saya selalu berikan gambar 3 hal ini untuk memudahkan kita melihat. Segitiga yang pertama, satu segitiga seperti ini, warna pink, kuning, sama biru. Bentuk 3 ini aja, mudah. Sebuah produk, kok kecepatan ini? Sebuah produk itu didesain biasanya ada 2 hal
konten dan konteks. Konten itu isinya, benefitnya secara faktual, konteksnya itu adalah nilai-nilai yang sifatnya itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa disentuh. Misalnya, kenapa orang membeli produk-produk yang mahal harganya sementara manfaatnya sama? Nah, karena konteksnya ini, oh dia mereknya itu luar biasa internasional, bukan merek lokal. Oh dia aman, higienis, anti alergik tesnya sudah dipakai. Oh dia itu animal free test misalnya. Itu masuk di konteks produk-produk itu. Nah, customer itu sebagai bentuk segitiga ini, itu juga membutuhkan hal-hal sama seperti ini. Di level ekonomi masih rendah, jumlahnya banyak. Ini customer kita makin banyak. Jumlah yang kaya itu sedikit. Yang bawah itu, levelnya bawah, itu seringkali kalau beli makanan, beli produk, ya cukup nggak usah pakai merek lah. Beli beras ya cukup asal beras saja. Beli gula ya asal gula lah, nggak pakai merek. Sementara yang lain makin ke atas makin butuh merek. Nah, merek itu kita beri istilahnya konteksnya, brandingnya itu ada di merek. Nah, dalam kondisi krisis gini, kemungkinan orang menjadi lebih pandai untuk memilih mana yang paling bermanfaat buat dia. Nah, buying power itu seperti segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Kita lihat, makin tinggi orang makin bisa membeli. Customer Anda makin sedikit yang bisa beli banyak. Nah, setiap perusahaan itu punya data customer. Di mana customer kunci atau istilahnya star atau istilahnya agen atau namanya apa di atas itu, dia bisa menyerap banyak. Orang-orang inilah yang sebenarnya punya kemampuan. Produk-produk kita juga tidak semuanya bisa laku banyak. Hanya produk-produk yang namanya Pareto yang bisa dijual, dibeli oleh banyak orang. Maka fokus ketika krisis umumnya sebuah perusahaan atau usaha selalu mikir Pareto. Produk yang paling laku dan menghasilkan uang banyak. Itulah yang diperhatikan. Customer yang kunci, yang dia bisa berkontribusi banyak pada perusahaan, itulah yang diperhatikan oleh kita, oleh perusahaan. Orang-orang yang kunci ini bukan hanya dilihat oleh masa sekarang ya, nanti. Jadi kita hadirkan sekarang, oh ini nanti punya prospek ke depan bagus, maka kita akan keluar dengan lebih baik. Nah ini piramida loyalty customer itu seperti ini. Umumnya pertama adalah knowledge, iklan itu selalu knowledge, awareness, interest, desire, engagement, loyalty, baru ke tingkat yang nomor 1. Nomor 1 itu heaven and earth jadi 1. Biasanya perusahaan-perusahaan itu selalu kalau untuk level yang bawah, produk baru di launching itu menarik saja supaya orang tahu. Daya tarik. Packagingnya bagus, kemasannya baik, warnanya enak, aromanya bagus, gitu, tampilannya menarik. Levelnya sampai menarik interest ya. Di atas itu kalau sudah tertarik, ada conversion, dia tertarik pengen membeli, pengen mendekati, pengen menyentuh. Itu interest sama engagement. Nah, ketika sampai di atas itu butuh namanya treatment retention. Orang-orang yang di tingkat engagement sudah punya loyalitas yang bagus, seperti kalau sudah tunangan gitu ya, sudah lama bertemu bekerja sama, maka dia harus dijaga terus-menerus secara ketat, secara baik, secara bagus sehingga bisa menghidupi usaha kita di kemudian hari. Bukan hanya sekarang, tapi nanti juga. Seperti orang menikah, itu kalau masih tahu itu selalu oh ya gitu ya. Dia itu cantik, oh ya. Kayak apa sih gitu. Nah, terus oh ya, I see. Benar-benar memang dia cantik kok. Dia wangi misalnya gitu ya. Memang enggak fotonya cantik, tapi begitu setelah ketemu beneran, oh ya memang benar kok.
Tanya, mungkin dulu Mas Andi juga tertarik begitu ya. Kalau sudah benar-benar gitu, minta tertarik. May I have your handphone number misalnya gitu. Tanya nomormu berapa. Tertarik lagi, dia terus pengen ngajak makan malam. Jadi sudah ada conversion, kalau udah perbincangan udah, ayo kita ketemu, itu jangan dilepaskan. Sudah terus jalan aja. Lalu kalau sudah tertarik, let's have dream together. Datangi cari penghulu. Nah terus let's meet our priest gitu ya. Loyalitas itu dibangun ke atas itu. Jadi kalau Anda punya customer sekarang, itu mana yang penting? Bukan di level atraksi yang di bawah dalam krisis ini, adalah mempertahankan level yang di atas ini. Mungkin desire, tapi retention itu yang nomor satu. Kalau sudah bersama-sama itu kita maju bersama, heaven on earth itu begitu. Datanglah kerajaanmu itu ada di atas. Nah, masa pandemi itu juga ada perubahan-perubahan perilaku seperti ini yang kami amatin. Konsumen lebih cerdas. Jadi tidak lagi hanya melulu beli untuk kebutuhan yang benefit yang bisa disentuh, tetapi dia lebih cerdas. Memang bermanfaat untuk saya, aman tidak, semuanya dipikirkan itu. Fokus pada nilai, bukan lagi pada hanya manfaat semata-mata, tapi nilainya luar biasa. Mungkin milih yang jangka panjang, nggak hanya cukup sekali. Kalau milih sabun mandi yang benar-benar bisa mematikan bakteri dan virus misalnya. Sadar manfaat. Online bukan lagi generasi milenial saja, tetapi generasi saya, generasi baby boomer itu mulai melek online. Jadi banyak banget. Nah, yang bagus adalah tren group buying, community buying. Ini yang belum disadari oleh banyak perusahaan. Perusahaan seperti Unilever sudah, dia melayani hal-hal seperti ini. Mereka sudah ready. Makanya mereka masih bisa naik bisnisnya selama masa pandemi ini bisa 4,6% itu luar biasa. Dan juga yang bagus adalah community sharing. Jadi bukan hanya berpromosi melayani customer itu bukan hanya saya hanya pada satu orang end to end saja dari satu perusahaan ke perusahaan, tapi bisa menjadi community sharing. Oh, ternyata di situ ada klaster-klaster. Mulailah dikelola bersama. Itu. Termasuk nanti ada klaster-klaster perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa bekerja sama mengadakan pemenuhan kebutuhan bersama. Nah, yang bentuk lingkaran apa? Yang lingkaran, setiap orang itu selalu punya network, punya member. Setiap orang. Dan menjaga network ini yang paling penting. Karena bagaimanapun satu orang customer, dia punya ribuan subscriber, punya ribuan follower. Karena itu jangan pernah lupakan bahwa satu orang pun itu perlu Anda jaga, perlu kita jaga. Satu orang kecewa, maka dia akan menyebar ke tempat lain. Musuhnya makin banyak. Nah, Prabowo bilang apa? Lebih baik kemarin di video itu. Jangan sampai kita punya musuh, lebih baik banyak kawan. Karena satu musuh itu bahaya buat kita. Marketing 360 derajat. Lingkaran yang lain membentuk ini. Bahwa satu orang itu juga bisa melingkupi seluruh dunia, baik dunia maya maupun dunia nyata. Anda happy di satu dunia nyata, oleh karena pelayanan satu, seluruh dunia Anda tahu, sekarang ada di kebutuhanmu dilayani oleh supplier satu saja yang happy, seluruh dunia akan tahu, oh ya produkmu bagus, akan direkomendasi ke seluruh dunia. Nah, marketing 360 derajat di masa-masa pandemi ini, tentu ada hal-hal yang kurang di sini misalnya. Yang statis dan ini ada potretnya, kalau statis itu yang printed media, yang dinamis itu yang aktif. Yang aktif itu bisa ketemu orang langsung, bisa virtual. Tapi yang statis ini agak berkurang. Bisnis iklan-iklan misalnya
media community yang kayak klub info gading, info mana itu seperti klaster-klaster gitu mulai ditinggalkan karena mereka milih bergerak ke arah yang dinamis, dunia maya, dunia nyata. Tetapi info ini selalu melingkupi kita 360 derajat. Apapun terjadi, maka lingkaran itu yang penting. Kita mesti hati-hati merawat customer kita. Dan poin selanjutnya adalah usaha kita itu selalu usaha lestari, bukan hanya lestari yang di yang di Gatot Subroto, tapi setiap usaha kita itu akan going on forever gitu loh, ya. Bukan sekali saja, karena itu kalau ketemu satu customer, pastikan bahwa customer ini terus-menerus menjadi customer Anda. Mengubah quality produk itu juga bisa mengubah perilaku konsumen, bisa ditinggalkan konsumen. Maka itu seperti Unilever. Saya itu dari kecil sampai sekarang itu pakai misalnya Pepsodent. Anda mungkin pakai yang lain, tetapi susah berubah gitu. Kalau orang pertama senang merokok dengan rokok A, dia akan terus-menerus gantinya. Jangan sampai dia kehilangan. Karena begitu kehilangan, dia pindah lagi rokok yang lain, mungkin tidak akan kembali lagi. Ini konsumen kita itu juga seperti, saya mau menunjukkan ini, bahwa setiap produk itu punya life cycle yang berbeda-beda. Nah, saya mau nunjuk di audience. Audience kita itu punya karakternya ada 4. Early adopters, mainstream, late adopters, and laggards. Early adopter itu orang-orang yang masih mudah, trendy gitu ya. Ada sesuatu yang baru, dia cepat ikut. Gampang banget. Kalau mainstream itu ya tunggu 1 bulan misalnya. Kalau orang lain sudah pakai, saya akan pakai gitu ya. Umumnya gitu. Kalau late adopters, itu biasanya orangnya agak lambat-lambat gitu ya. Mulai mau pensiun gitu ya. Itu late adopters, lambat banget. Misalnya ada teknologi baru, Android saja, mungkin nunggu warisan dulu dari anaknya. Kalau laggard itu sudah sangat menurun, audiens kita itu ada seperti ini, ya sudahlah, dikasih HP Android juga nggak pernah pakai WA, maunya pakai HP SMS sama telepon saja gitu ya. Laggard itu karakternya begitu, makanya lambat juga. Jadi sekarang itu mayoritas orang karena milenial itu mungkin komposisinya early adopters dan mainstream-nya itu semua milenial. Saya dan teman-teman lain yang di sini yang masih bisa pakai Zoom, itu termasuk late adopters ini. Tapi bagus juga, masih bisa mengikuti kegiatan milenial ini. Nah, gambaran ini life cycle, produk di era pandemi, itu nanti seperti ini, sekarang ini masa mau lebaran, Pak, masker, parcel segala nanti mungkin dalam bulan berikutnya, bulan depan sudah habis tuh. Masker kain sudah mulai ditinggalkan, harganya murah lagi, jadi kalau bisnisnya nggak jadi mahal, kemarin masih 15.000, 10.000, nanti hanya 2.000. Sekarang di pasar Senen sana sudah tinggal 2.000. Jadi cepat banget, siklusnya, gelombangnya itu berbeda-beda. Nah ini untuk menunjukkan bahwa pada kita semua bahwa setiap krisis itu punya gelombang yang panjang pendeknya kita yang menentukan, bukan pihak dari luar. Usaha lestari itu seperti ini. Gelombang setiap hidup itu selalu ada naik turun. Ada resesi. Kalau kita bisa melewati resesi, kita akan bisa mencapai gelombang baru, seperti ombak. Tapi arahkan kalau bisa gelombang itu naik terus bertumbuh ke atas, bukan menurun. Tumbuh ke atas. Nah, nggak cukup satu. Supaya perusahaan atau usaha kita itu banyak, jangan cuma dari satu usaha atau satu produk atau satu jenis. Maka perlu ada usaha kedua, usaha ketiga, ada second and third business atau usaha ya. Ketika Anda gelombangnya ada lagi yang kedua, maka akan ketutuplah itu. Resesi itu rasanya nggak ada, karena sudah biasa. Perusahaan yang besar yang selalu mengantisipasi usaha dalam memahami bahwa selalu ada gelombang berusaha, dia tidak
tidak hanya menggantungkan pada satu produk, satu bisnis, tapi banyak. Supaya kalau terjadi resesi di satu sisi, resesinya itu tertutup oleh yang lain. Jadi ada inovasi, ada kreativitas, ada problem solving di situ ya. Semuanya ada. Nah, karena itu saya berharap bahwa kita semua bisa melihat ini. Nah, strategi pemasaran di masa pandemi krisis ini yang penting adalah ada 5. 1, empati. Untuk mempertahankan para customer kita, empati itu penting. Jadi kalau ketemu orang malu, wah susah ya hidup ini, maka Anda juga memahami bahwa akan kesusahan itu. Lalu ngomongnya dengan nada yang lembut. Itu. Kedua, berikan solusi. Dia sulitnya apa? Waduh, produkmu susah dicari. Kasih solusi. Jangan terus nanti dilempar kemana-mana. Itu susah. Berikan solusi. Giving itu juga penting. Di saat-saat krisis, Anda memberi solusi kepada customer yang nggak bisa bayar-bayar. Bahkan memberi diskon. Misalnya, utangmu masih banyak. Kalau kamu mau bayar sekarang, saya beri potongan diskon 2% sampai 5%. Utangmu saya anggap lunas. Seperti retur di depan gitu ya. Solusinya finansialnya itu pernah itu gampang tuh. Tapi memberikan potongan dalam bentuk uang misalnya, dalam bentuk barang. Kalau kamu beli sekian, saya akan anggap lunas. Barangmu mana atau yang nggak laku? Yang nggak laku balikin sini, saya berikan barang yang laku. Itu juga membantu dia, ada solusi, ada giving. Treatment-nya jangan lupa nanti treatment-nya di kantor, di gudang, itu juga treatment akuntansinya diproses dengan benar. Kalau enggak nanti kena pajak. Saya pernah di satu perusahaan itu ada perusahaan yang caranya tukar guling gitu, tapi accounting-nya nggak beres, akhirnya kena pajak juga banyak. Yang keempat, social benefit. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, Anda pikirkan juga customer-mu, berikan benefit sosial, mungkin ada manfaat-manfaat di sekitar yang menarik juga. Makanya sekarang itu daripada Anda menjual hanya produk itu, Anda banded dengan manfaat sosial, misalnya diberi bonus hand sanitizer. Kalau sudah tidak bagus lagi, mungkin diganti masker, diganti apalah. Yang penting ada social benefit-nya. Kalau Anda beli ini, maka Rp1, kalau beli 13 atau 12, satu botol ini untuk sosial COVID misalnya. Ada social benefit. Jadi kesadaran ini yang harus kita manfaatkan. Karena orang-orang pengen memberikan. Yang punya duit pengen memberi. Melalui usaha-usaha kita itu, kita bisa memberikan dunia sekitarnya. Yang kelima, responsibility. Kita bertanggung jawab untuk memberikan layanan total. Meskipun itu jauh. Ini perusahaan-perusahaan biasanya yang menjual produk-produk yang butuh services luar biasa, itu di saat pandemi susah. Tapi coba, misalnya gara-gara listrik mati misalnya, dia harus pergi ke sana, harus benar-benar tepat waktu. Kalau janjinya setengah hari harus datang, ya datanglah, responsible. Itu penting. Kalau janjinya 15 menit nyampai kirimannya, Anda harus kirim juga 15 menit nyampai. Jadi jangan dibikin lama-lama, waduh kita susah, enggak ada lagi. Anda responsibel untuk ini. Jadi di saat krisis, apapun bisa menjadi alasan untuk orang lari dari Anda. Tetapi ketika Anda responsibel, Anda dipercaya trust, maka Anda mendapatkan hatinya. Jadi 5 hal ini barangkali yang penting, strategi yang kita bisa rasakan di saat-saat ini. Jadi kalau semua ini kita lakukan, maka saya yakin heaven and earth itu ada pada kita. Karena kalau potensi customer itu, namanya potensi, itu bisa hadir mulai sekarang. Tetapi juga nanti buah-buahnya itu akan menyusul. Saya selalu mengajarkan, panenan berlimpah itu dihasilkan kalau kita menanam benih, banyak juga berlimpah.
Kalau Anda menginginkan panenan setiap hari, maka kita setiap hari juga harus menanam benih setiap hari. Setiap saat kita menanam benih, supaya setiap saat pula kita nanti pada masanya panen. Barangkali itu, Mas Ibra, yang Baik. saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Anthony untuk sesi 2 yang menarik ya, banyak pandangan-pandangan. Tadi juga di grup sudah muncul beberapa komentar, misalnya di saat seperti ini kan memang penghasilan terhenti, maka NPL juga mungkin naik ya. Tadi Ya. Pak Wir juga sampaikan kalau memang kalau untuk level silver gold atau menengah itu kan sudah memakai jatahnya gitu ya. Jadi Ya. ruang untuk spendingnya mungkin lebih sedikit. Yang kedua juga tadi kan dari survei banyak dari peserta yang di sini tuh bukan penjual produk tapi juga penjual jasa begitu ya. Ya. Kita diskusi banyak di situ bagaimana nih menanam benih-benih supaya nanti bisa berbuah pada saatnya nanti, Pak Anthony. Ya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Teman-teman? Saya, Pak. Ada yang mau sharing? Saya, Silakan. Pak. Dari Pak Goris, silakan. Ya. Ada 2 pertanyaan Pak Anthony atas penjelasan yang sangat bagus ini. Yang pertama soal perilaku konsumen. Ya. Bahwa ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, itu attitude, kemudian ada interest, dan usage. Nah, dalam konteks konsumen secara global, paling tidak misalnya di Indonesia, apakah ada variabel kultural yang perlu dipertimbangkan dalam pengertian bahwa apakah semua konsumen itu punya cita rasa yang homogen? Karena misalnya konsumen di Jawa tentu berbeda dengan di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, dan di Nusa Tenggara begitu. Apakah faktor itu bisa dipertimbangkan dalam pengertian untuk mengakomodir 3 ciri perilaku konsumen itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu terkait dengan siapa konsumen itu. Atas penjelasan Pak Anthony bahwa konsumen itu sendiri, kemudian peers, dan juga bawahan kita. Lalu itu harus dipelihara dengan mempertimbangkan 5 hal penting terakhir tadi, termasuk empati dan lain sebagainya itu. Dalam situasi seperti sekarang ini, bagaimana kita dapat memelihara itu secara baik untuk perusahaan tetap excited, terutama dengan konsumen adalah bawahan kita atau karyawan kita. Yaitu misalnya bagaimana kita mempertimbangkan kalau dalam situasi sulit gini akan diambil keputusan untuk PHK. Mohon ya, bisa diberi pertimbangan untuk itu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Langsung saya jawab ya, Mas Ibra ya. Ya, langsung Pak. Tidak lupa. Nah, apakah ada perbedaan secara kultural? Nah, secara kultural, ya, secara general memang tidak ada. Tetapi kalau secara spesifik untuk produk dan jasa ada. Dan itu bisa, kami biasa melakukan riset. Jadi contohnya, kopi misalnya. Kopi itu meskipun misalnya kapal api, contohnya. Kami dulu membangun di kopi kapal api, itu setiap daerah itu mereknya kapal api spesial itu berbeda-beda dulu isinya, tahun 90 itu. Karena memang pasarnya, contohnya kalau di Medan, itu orang minum kopi itu pasti tumbukannya itu tebal-tebal. Karena orang minum kopi di sana, kalau namanya kopi, itu bijinya itu bulat-bulat besar-besar, sambil mengunyah gitu loh. Ada kopi Koktom di sana, terkenal. Itu kalau minum gitu, pasti sambil ngunyah, karena kopinya besar-besar. Nah, kalau kopi lembut itu dianggap kopi jagung, gitu ya. Sementara di Pontianak, kalau minum kopi itu harus lembut. Misalnya ya, rasa harus lembut. Nah, daerah itu punya masing-masing ciri gitu loh. Masing-masing brand, mereka setia sama brand masing-masing. Itu ada. Dan kebiasaan tertentu dalam cara memasak, meminum, itu juga ada. Berbeda-beda.
Itu. Makanya tidak bisa kalau diterapkan pada produk-produk tertentu lalu sama rata. Nah, kita berusaha untuk menyamakan karena ketika kita samakan itu di QC kita lebih mudah. Itu. Nah, produk-produk misalnya consumer goods yang lain itu umumnya ya kita buat sama gitu loh. Ada yang beda misalnya kalau di Jawa misalnya. Di Jawa itu kalau susu misalnya. Susu itu ya SGM itu sudah dianggap kelas menengah bawah gitu ya. Di sini di perkotaan urban itu maunya kalau untuk minuman anak-anak S26 yang mahal, meskipun itu untuk bayi di bawah 6 bulan gitu loh. Bayi di bawah 6 bulan itu ada syarat bahwa 6 bulan 0 sampai 6 bulan semua isinya sama. Jadi sesuai dengan standar WHO, isi susu untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu sesuai standar dunia. Isinya sama seperti ASI, tidak boleh ditambah vitamin, tidak boleh ditambah mineral dan lain-lain. Kalau untuk susu 6 bulan ke atas baru boleh. Makanya yang boleh beriklan di atas 6 bulan. Gitu. Nah, SGM iklannya baru boleh dimunculkan untuk susu SGM 2. SGM 1 enggak boleh. Di SGM 2 ditulisi lanjutan ASI gitu. Itu baru boleh. Diprotes juga. Nah, itu Pak. Jadi soal perbedaan kultural ada, tetapi tidak mempengaruhi pola produk. Dan tapi dalam cara menangani customer itu memang beda-beda. Menyapa juga beda. Misalnya, saya lebih enak kalau di Jogja itu misalnya kulon nuwun, matur suwun. Di bank-bank itu matur suwun, itu lebih enak. Musiknya juga beda. Kalau di Jawa lebih baik pakai blangkon misalnya. Sementara di Jakarta pakai baju-baju Betawi gitu ya. Dan cara-cara Betawi itu memang kultural, wajar lah gitu. Menurut saya gitu yang pertama. Yang kedua, siapa? Saya menjelaskannya customer, Mas. Pak Goris, bukan konsumen, customer. Everyone is your customer, itu prinsipnya. Itu. Menjawab ya, Pak Goris? Oke. Makasih Pak. Karena kalau konsumen itu memberi konsumsi apa yang saya konsum, gitu. Sementara kalau customer itu saya layani, gitu. Apa yang saya layani? Anda melayani atasan, bawahan, segala macam. Atasan melayani bawahan, gitu. Boss is nothing gitu loh, nggak ada gitu. Ya. Cukup? Yang lain silakan. Ya. Oke, Pak Intoni, kita ada waktu kurang lebih 10 menit karena ada yang mau novena Rosario Laudato Si ya jam 8. Ya. Ada satu pertanyaan dari Sis Flora. Beliau bertanya dengan contoh kasus usaha beliau tentang bimbel offline dan selama masa pandemi ini beralih ke online. Ya. Hasilnya tuh 70% yang selama ini loyal nggak yakin dengan metode online dan hanya 30% yang siap dengan metode online. Iya. Menurut pertanyaannya? Intoni gimana? Pertanyaannya, apakah dalam kasus ini apakah harus tetap berjuang mendapatkan kembali hati konsumen yang 70% yang tadi kurang yakin atau fokus cari konsumen baru? Oke, makasih. Untuk yang lama kan sudah bayar. Nah, anak saya juga kursus ya. Jadi yang lama udah bayar, ikut layanan pakai WA. Tetapi anak-anak ini nggak seneng pakai WA karena anak-anak capek karena jangan sama seperti di sekolah gitu ya. Di sekolah itu pakai WA kasih tugas pelajaran, nanti ngumpulin gitu ya. Nah, pakai cara-cara baru lah, misalnya hidup dengan pakai Zoom, pakai apa gitu, supaya kelihatan anaknya, kelihatan wajahnya gitu. Semakin Anda menggunakan 5 panca indera, semakin mudah Anda itu menarik, gitu loh. Iya kan? Kalau kelihatan wajahnya, oh begini, kan enak menarik gitu ya. Ya bikin aktivitas yang menghidupkan 5 panca indera dengan ya pakai 5 indera itu paling nggak sentuhannya hilang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pakai Zoom kan masih kelihatan wajahnya gitu ya, sapaannya kelihatan gitu. Pakai lagu-lagu yang enak misalnya gitu. Nah,
Untuk mencari customer baru, tentu Anda harus bersaing dengan ruang guru dan lain-lain. Tentu teknologi juga harus dibangun. Jangan salah bahwa orang bisa menggunakan itu secara privat. Anda bisa menggunakan Zoom 40 menit kan bisa gratis itu, misalnya, ya kan? Kalau menggunakan YouTube kan sebenarnya Anda rekam dulu, diupload kan juga bisa. Ketika Anda punya 1.000 customer kan bisa live streaming. Tapi kalau nggak bisa, pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai sebenarnya WA itu juga ada, Facebook juga ada yang live, tapi masih berbayar kalau nggak salah ya. Nah gitu Mbak ya. Nah jangan kasih beban tambahan pada anak-anak udah capek. Anak saya juga capek gitu ya. Maunya have fun gitu ya. Nah, Anda harus sentuh itu dengan masing-masing itu kan punya hobi. Kalau anak-anak kursus itu kan anak anime misalnya gitu kan menarik. Nah itu Anda pakai gitu, nanti ada kuisnya, apa Anda kirimlah souvenir apa begitu untuk sebagai hadiah Anda menyelesaikan PR atau apa. Itu enggak ada lagi. Anak saya juga ikut, misalnya kursus yang internasional. Males juga. Karena biasanya kalau ketemu misalnya di Wall Street, di Kelapa Gading ini juga ada. Ini males juga, karena dia bekerja sendiri, gitu loh. Enggak ada apresiasi. Padahal saya juga, kalau kamu levelnya naik, saya beri hadiah. Dia enggak tertarik sama hadiah papinya. Itu. Yang penting, tadi nomor 1 apa? Empati. Nah, empati itu nomor 1, what do you want? Nah, itu Mas Tony selalu begitu karena empati kalau orang sapaannya sejak pertama masuk sampai keluar itu ditunjukkan serasa homey gitu ya, friendly gitu ya. Kata-kata itu kata-kata yang baik. Barangkali itu. Ya Mbak, makasih. Iya, siap Pak. Pak Anthony ada yang lain? Satu pertanyaan sebelum masuk ke sesi berikutnya sekaligus nanti ada kesimpulan mungkin ya. Pertanyaan dari Pak Juven. Kan tadi kelihatan bahwa life cycle-nya makin pendek ya di masa pandemi ini. Apakah bagaimana efek dari pricing Pak? Kalau misalnya pas lagi di atas harganya dibuat lebih tinggi, kemudian ketika siklusnya sudah mulai decline, kemudian harga diturunkan begitu ya. Bagaimana efeknya ke loyalitas customer? Begitu Pak Juven? Mungkin ada. Pertanyaannya apakah dengan strategi harga, dengan menaikkan harga tinggi di saat masih di puncak begitu, kemudian diturunkan ketika mulai decline, bagaimana efeknya ke loyalitas customer? Ya baik, Mak Yoven. 4P itu memang penting. Nanti kalau secara teknis, nanti 4P itu price, product, promotion, dan placement ya misalnya gitu ya. Itu bisa, kalau masa pandemi, itu intinya adalah apa yang menarik untuk konsumen. Konsumen Anda tidak hilang. Dan dia merasa, oh you are with me gitu loh. You are with me gitu loh. Misalnya, harga diturunkan, oke, fine, so fine. Kalau memang itu memang daya tarik untuk konsumen Anda, customer Anda, itu boleh, bagus. Tetapi misalnya dalam produk-produk tentu justru menurunkan harga itu merugikan brand Anda. Sehingga masa ke depan Anda lagi dia ditinggalkan. Ingat, produk-produk yang sifatnya luxury produk, itu tidak mungkin diturunkan harganya. Dinaikkan, iya. Gitu. Tapi kalau produk-produk yang menengah, murahan, diturunkan, itu ngabisin barang. Ada produk misalnya, Unilever itu punya produk consumer itu yang namanya Splash Cologne. Splash Cologne itu deodoran itu loh. Itu tiap 6 bulan itu pasti ganti baru. Jadi Anda kalau jadi product manager, setiap 6 bulan Anda harus mencari terus produk baru, karena 6 bulan ganti, 6 bulan ganti. Gantinya kemana? Bisa jual ke Vietnam, ke Thailand, kemana terserah, ke Kalimantan atau kemana. Atau dijual obral gitu ya. Tapi tiap 6 bulan ganti. Nah, siklus ini berbeda-beda tiap daerah. Nah, di Eropa sana mengenal 4 musim. Karena kebiasaan dengan musim itu siklus 4. Kalau baju musim dingin nggak mungkin lagi disimpan, dibuang lah. Baju musim panas dibuang ke Indonesia, dicap karung tuh di Makassar banyak. Itu ada mall-mall isinya cakar gitu ya. Nah, itu dibuang. Nggak perlu lagi nyimpen 3 musim, ya busuk gitu ya. Ngapain gitu. Nah, orang yang terbiasa mengikuti siklus, mengikuti gelombang, dia akan tahan gelombang.
memikirkan gelombang-gelombang ini loh. Kita juga perlu memikirkan siklus ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat customer. Nah, kalau customer Anda bawahan Anda tahu siklusnya dia itu moody di mana. Kalau Anda punya bos yang tukang marah, belum makan itu marah-marah gampang, ya ajak makan dulu, kasih makan dulu, baru diajak ngomong gitu loh. Itu gelombangnya kan begitu. Tensinya itu ada gitu. Setiap orang punya tensi gitu. Kalau bosmu wanita lagi mens terus dia ngamuan, ya hati-hati, tanya dulu sama sekretarisnya. Bos itu mensnya biasanya tanggal segini, wes jangan diajak ngomong, nanti dulu lah gitu ya. Itu sensitif gitu. Nah, gelombang ini loh yang kita mau tahu bahwa ternyata krisis itu hanya gelombang riak kecil karena nanti kita ciptakan gelombang-gelombang baru yang kita akan jadi tahan. Itu menjadi bahtera, kalau ngomongin gereja, bahtera gereja itu selalu ada ombak naik turun, tapi dia tahan. Mengandalkan Tuhan misalnya gitu ya. Nggak tahu sini ada yang Muslim nggak, tapi paling tidak ya Tuhan juga diharapkan kan. Partisipasi itu loh, gelombang apapun itu, setiap makhluk hidup mengalami naik turun, pasang surut. Kalau sekarang lagi sakit, pasti nanti akan ada sehat. Ya Pak Gabriel, Pak Bambang, ya. Nanti ada Bambang dari Surabaya nih ya, selamat datang ya. Baik. Gitu. Pak Anthony. Kira-kira jawab? Ada lagi? Oke. Pak Anthony, karena keterbatasan waktu juga, sekarang jam 7.45, kemungkinan ada yang mau lanjut. Satu slide sheet lagi ya. Satu sheet lagi ya. Siap, Pak. Oke. Kelihatan gambarnya? Belum. Saat ini belum tampak, Pak. Kelihatan? Di-share lagi, Pak. Share screen. Share screen. Terima kasih Suswara dan Juven untuk pertanyaannya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Bagaimana untuk mengembangkan ini? Setiap bisnis perlu dikembangkan. Ini saya ambil inspirasi dari John Maxwell. Saya selalu gunakan. Kalau Anda ingin tumbuh, pertumbuhan baik itu tumbuh bisnis, potensi customer itu ada namanya horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu nambah customer-nya, jumlah customer. Kalau vertikal itu pembeliannya atau volumenya tambah banyak. Nah, itu harus intensinya harus ada diinginkan, harus dikehendaki benar-benar. Saya pengen kamu tuh bisnisnya nanti naik dari agen kecil jadi agen besar. Saya bantu kamu. Misalnya kalau Anda nunjuk di Purwokerto mau jadi agen besar. Saya bisnisnya di situ masih kalah sama customer. Saya mau, nanti kamu mau jadi besar nggak? Mau. Ayo kita maju bareng. Ajak gitu. Intensinya harus disampaikan kepada orang customermu yang pengen kamu ajak besar. Jangan dimakan sendiri. Oh, saya pengen itu besar. Nggak akan bisa. Karena kita selalu menggunakan tangan orang lain. Bawahan. Aku pengen kamu prestasinya bagus. Nanti kalau kamu prestasinya bagus, kita akhir tahun dapat bonus, kita dapat promosi. Saya pengen promosiin kamu dalam 3-4 tahun misalnya. Intensinya itu diungkapkan. Harus diungkapkan. Lalu, pilihlah area-area growth. Choose area of growth. Bidang-bidang mana yang mau ditingkatkan. Kalau yang masih kurang, ada potensinya, kamu terbatas, nanti coba kamu perbaiki area-area kamu yang kurang bagus. Bidang-bidang kamu yang kurang hebat. Kembangin. Lalu, create a growth environment. Jangan cuma terus dibiarin tumbuh. Lingkungannya juga dibangun. Community-nya ada. Jadi orang nggak bisa tanaman bibit yang bagus itu di tanah yang tidak bagus. Carilah lingkungan yang bagus, dirawat, dikasih pupuk, didangir, segala macam, semprot air gitu. Environment-nya, growth-nya itu bagus. Anda juga butuh gitu. Kalau Anda merasa di sini nggak bagus, saya cari tempat environment yang bisa saya tumbuh. Kalau saya nggak happy di perusahaan ini, saya pindah ke situ, environment-nya yang bagus. Karena pertumbuhan saya ini lebih penting daripada pertumbuhan perusahaan itu. Bisa jadi begitu. Ya. Yang penting cari environment, create. Allow failure to be your tomorrow. Kalau gagal, ya sudah, enggak apa-apa.
tapi nanti kan akan berhasil. Jangan mikiri gagalnya dulu, gitu ya. Allow failure, biarkanlah. Kalau membiarkannya, ya sudah, take it easy gitu ya. Namanya orang masa depan kita nggak tahu ya. Tuhan mau ngajak ke timur, kita mau ke barat, kan gagal kita. Nah, develop sistem. Jangan pernah tanpa ada sistem. Sistem kontrol diri, pengendalian diri, sistem mengingatkan diri. Kalau Anda pengen bangun jam 5, kalau nggak bisa bangun dengan sendiri, Anda putar wecker. Itu bagian dari sistem. Ada termasuk sistem yang penting adalah belief system Anda. Bangun itu otaknya supaya maju. Jangan cuman terus mikir, ya aku mau berubah, tapi di otaknya nggak mau berubah. Dunia sekitarnya nggak mau berubah, nggak mau minta tolong orang sekitar kiri untuk membantu mengubah diri Anda. Maka Anda nggak akan tumbuh. Oke, yang kelima, 6, being comfortable. Be comfortable, being uncomfortable. Nyamanlah. Kalau tidak, sekitarmu tidak nyaman. Anda merasa nyaman dimanapun. Karena itu hanya sebagian saja. Jadi, be comfortable. Be a river, yang nomor 7. Jadilah sungai yang harus mengalir. Jangan jadi reservoir. Reservoir itu tampungan air yang nggak dipakai, nggak digunakan. Mungkin ada lalat, ada jentik nyamuk, larva dan segala macam. Tapi jadilah air yang selalu mengalir. Ada aliran baru. Kalau orang Kalimantan bilang air itu air hidup. Nah, saya menghayati sebagai akulah air yang hidup. Itu benar-benar seperti sungai gitu. Orang Kalimantan tuh paling paham kalau namanya akulah air hidup. Karena kalau sumur tuh nggak laku di Kalimantan, itu air mati. Jadi banyak bakteri mati di situ. Kalau air hidup tuh mengalir, memang itu banyak ikan memberi hidup segala macam tuh mengalir gitu ya. Aliran hidup itu selalu mengalir. Be a river, not a reservoir. Kira-kira 7 hal ini barangkali yang penting di ending session kita supaya kita bisa maju bersama. Dan target itu tidak mungkin bisa dicapai sendiri, teman-teman. Adalah penggerak perilaku bagi orang lain di sekitarnya supaya kita bersama bisa mencapainya. Kalau ketika kita bisa menggerakkan orang lain di sekitar kita, maka kita akan bisa mengubah dunia sekitar kita. Maka sayalah penggerak perilaku diri saya dan orang sekitarnya. Kira-kira itu. Ini terakhir ini, konsep ini sebenarnya nanti muaranya ada di semacam ikigai gitu ya. Kalau Anda mau happy, ya berarti Anda harus bagus atau bagus. Anda harus cinta, Anda menemukan kebutuhan yang sejati, lalu Anda dibayar untuk itu, maka kebahagiaan itu ada di tengah-tengah. Anda happy melakukannya. Kalau kurang situ, ya mungkin Anda bisa bekerja saja, tetapi tidak menghayatinya, Anda tidak dibayar, maka romo-romo pastor-pastor hanya di sekitar sini ya. Sama sini memberi kebutuhan, tetapi tidak pernah dapat bayaran gitu ya. Tapi ketika Anda dapat stipendium kan dapat bahagia ya. Kira-kira untuk romo ini yang datang sini hari. Terima kasih. Menurut saya itu Mas Ibra. Baik. Jadi you are the customer itself, you are the customer yourself, not other people. Ya, karena saya bisa melayani orang lain dan everyone is my customer. Kira-kira gitu. Terima kasih untuk mendengarkan saya dan berbagi ini. Terima kasih Pak Intoni untuk sharingnya luar biasa. Banyak inspirasi, ada sentilan-sentilan juga ya mengena buat kita di beberapa hal begitu. Teman-teman, ditutup dengan baik sekali dari Pak Intoni tadi. Teman-teman, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan video untuk kita ambil foto bersama sambil kita menunggu teman-teman menyalakan video. Ternyata ada 2 door prize ini untuk teman-teman yang sudah hadir dan terlibat di sesi ini. Pak Intoni silakan dipilih, ada Romo dan teman-teman nih yang bisa mendapatkan 2 door prize. Ada 1 buku dan 1 hand washer. 1 buku, kira-kira siapa ya? Bu Maria siapa Bu Maria? Kira-kira siapa Bu Maria baiknya? Bertanya aja itu, yang bertanya tadi. Mbak siapa ya? Flora ya? Flora ya tadi? Ya Mbak Flora ya? Iya. Mbak Flora dari mana Mbak Flora? Dari Sangatta, Kaltim Pak.
Kaltim, wah luar biasa. Tahu dari mana? Jauh Dari siapa? sekali. Tadi saya Hah? sempat lihat status Mas Hilda. Mas Hilda. Iya. Mas Hildanya di mana? Lihat Mas Mas Hilda. Hildanya statusnya. dari sini. Oh ya ya. Oke, terima kasih Kaltim. Selamat ya. Tolong Iya, terima kasih, Pak. alamatnya berikan ke mana? Ke Mas Yuda ya, mungkin? Mas Andi ya? Boleh, ke saya juga Mas Andi. bisa. Oke, Siap, ke siap. Mas Andi. Ya, besok masih ada acara ya. Jangan lupa. Oke, makasih. Satu lagi, Pak. Satu lagi siapa tadi? Satu lagi tadi ada Pak Juven. Satu apa produknya apa? Satu lagi hand washer. Hand washer itu hand sanitizer. Nah, Bukan. siapa Ya, yang Bu nanya? Maria ya. Siapa? Siapa Bu Maria? Yang bertanya tadi siapa ya? Oh, Pak Juven ya, Pak Juven Pak ya. Juven. Oh ya. Ya Pak Juven, selamat Pak Juven. Anda beruntung hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Kalau Anda ingin dapatkan bonus banyak di masa yang akan datang, bertanyalah dan berbagilah inspirasi. Oke, langsung foto ya, Mas. Baik. Ya, Capture foto. ya saya capture ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Belum. Terima kasih. Baik. Makasih semuanya. Terima kasih semua saya teman-teman saya sapa misalnya Pak yang dari Baik. Baik Bapak Ibu dari Australia ada. Selamat malam. Saya sapa. Sampai Sebelum kita tutup untuk pemberitahuan besok kita masih ada acara yang tetap jam 6 yaitu untuk tentang temanya tentang apa ya? Bentar. PSE. Oh iya tentang PSE dan kemudian di hari Minggu ya pengembangan sosial ekonomi. Kemudian di hari Minggu kita ada dengan Profesor Anitali tentang peranan perempuan karir atau perempuan rumah tangga dan dampak dari untuk perkembangan masa depan dan karakter anak. Jadi jamnya tetap sama, jadi 2 hari kita berturut-turut, besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Silahkan untuk tetap hadir di acara Forecast ini. Terima kasih untuk semuanya, Profesiat, untuk Pak Intoni, terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih, sama-sama. Dan Mas Ibrahim yang Terima kasih Pak Intoni. untuk acara kita. Maaf kalau ada yang kurang penjelasannya. Siap. Mari kita pindah channel ke satunya. Satunya apa, Mas? Sampai jumpa. Oh iya. Rosario. Loh, ada lagi nih soalnya. Si Mas Pras kan punya acara lain nih. Oh, yang Gemini, Pak ya? Mungkin ya. Ya, terima kasih teman-teman. Mas Bambang, Mas Yohanes dari Malang, Bambang dari Surabaya. Pak Yo, Ada Pak Jero, Pak Disus. Romo Patrick, terima kasih untuk Alhamdulillah. Selamat malam, Romo. Ya, Pak Romo Patrick, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Terima juga. kasih Pak Julius. Romo dari Medan. Tidak, saya dari Maumere, Flores, Seminari Tinggi. Wah, luar biasa Romo. Seminari Tinggi Rita Piret. Rita Piret. Babinya gimana Romo? Babinya? Iya? Babinya gimana? Oh, baik-baik saja. Brother libur. Romo Patrick. Oke. Iya, betul. Iya. Bisa ikut lagi, Romo. Iya. Baik. Tentang sosial ekonomi besok. Oh iya, nanti saya ikut juga ya. Mantap, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Bobby, terima kasih Bobby. OMK. Romo dapat info dari mana? Dari Fox Point. Oh, oke. Terima kasih. Oh, Romo Fox ya. Bagus, Romo. Ya. Baik. Oh, di sini ada Pak Handoyo. Terima kasih. Ya, betul, Pak Handoyo. Terima kasih, Pak Handoyo. Terima kasih, Pak Handoyo. Boleh hadir. Pak Handoyo punya acara besok ya? Besok di jam yang sama, jam 6. Iya, Pak Handoyo. Jam yang sama. Oh iya. Ya, oh yang Fox Point ya? Kebangsaan itu ya, acara kebangsaan ya. Oh, iya. Baik. Siapa yang belum saya sapa nih? Ini Bapak dari Surabaya. Pak Supit, Arion. Oh ini keluarga Pak Anu Ibra ya.
Iya. Mas Partono, saya sudah jadi iri sama Mas Ibra nih. Dia sudah punya mixer bagus ya. Satu langkah dari YouTuber. Suaranya ternyata kecil ya tadi malah. Nanti saya belajar setting dulu. Mas Andi kalah dong. Harus lebih didekatkan, Mas. Iya, harus dekat begini ternyata ya. Tapi kalau seperti itu, nanti mukanya yang gede. Mukanya hilang. Ya. Oke, kalau gitu ya, masih amatir Pak, belum. Pengen dengar suaranya Mas Ibra nyanyi dong kalau gitu ya. Nanti di Wising, Pak. Iya. Okay. Nah, ada Pak SBY. Waduh, Pak Presiden hadir. Iya loh, tadi saya pikir Pak SBY hadir. Ya ini Pak Goris mau masuk lagi ya, Pak Goris. Pak Goris ya. Ya, masuk lagi. Terima kasih Pak Goris. Terima kasih Pak Goris. Supportnya Pak Goris, selamat.